Yang dipikirin nama Asiyah bukan dirinya ketika berbicara kepada Fir'aun. Udah pasti kalau yang dipikirin adalah dirinya, wah udah pasti Fir'aun bakalan bunuh, segera menghunuskan pedangnya kepada Musa. Kalau aja Asiyah tuh bahasanya kayak gini, saya kan kepengen punya anak, saya kan udah lama kawin sama kamu wahai Fir'aun, tapi kan kita nggak punya anak nih Fir'aun, biar saya nggak dijulitin mulu sama tetangga, biar saya nggak dijulitin mulu sama teman-teman, katanya dikatain saya mandul lah, dikatain saya apa, ayo dong please Fir'aun please. Ya dibunuh Musanya. Akan tetapi Asiyah berhasil mempertahankan Musa karena ketika dia berbicara tentang Musa, yang dibicarakan Fir'aun, yang dibicarakan adalah on. Ini dari Mas, Bro, sampai sekarang dimanggil namanya aja. Kan kamu yakin kalau mimpi kamu pertanda, ya kan? Kamu tahu bahwa kerajaan kamu ini pasti akan dihancurkan oleh seseorang yang lahir pada tahun itu. Bisa jadi orang yang dimaksudkan adalah anak ini. Dan kalau ternyata dia adalah anak ini, kamu gak akan pernah bisa membunuhnya Fir'aun, apapun usaha kamu. Daripada begitu, aman-aman kan dia barengan sama kita nih. Kenapa-napa bisa kita penjarain. Nih anak kenapa-napa kita bisa ngasih masukan-masukan sama dia. Seapa-apanya. Andai pun dia kemudian jadi seorang pemberontak, menghancurkan kerajaanmu, sekurangnya dia sayang sama kita. Sebab kita adalah orang tuanya. Iya juga ya. Pintar. Asiyah. Lah kamu urusan mau nyekolahin anak kemana aja urusannya berantem mulu. Kamu sama suami tuh urusan pindah rumah tinggal di mana urusannya berantem aja. Kalau nggak pakai berantem kayak nggak kejadian gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena di saat kamu berbicara kepadanya, kamu selalu berbicara dari sisi kamu. Kamu nggak pernah berbicara dari sisi dia. Cobalah pikirin, daripada kamu berpikir tentang apa yang kamu inginkan, lebih baik mulailah berpikir tentang apa yang dia inginkan. Daripada kamu berpikir saya pengen punya suami itu yang kayak begini, mulailah berpikir tentang suami saya itu sebenarnya kepengen istrinya kayak gimana ya. Dan jadilah orang yang dia inginkan. Bukan menjadi seseorang yang kamu inginkan. Sama anak juga gitu. Jangan selalu berpikir mama maunya kamu. Tuh. Kita tuh suka kayak gitu sih. Kalau ngomong sama anak kita, bahasa kita adalah mama mau kamu begini. Tidakkah seharusnya kamu mulai berpikir apa ya yang dipengenin anak saya dari saya? Daripada kamu berpikir bahwa apakah kamu nak sudah menjadi seperti yang mama inginkan, sebaiknya mulailah bertanya, apakah saya adalah seorang ibu yang diinginkan oleh anak saya? Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang ibu yang diinginkan oleh anak saya? Ini anak saya lagi kepengen diapain nih? Dipeluk, disayangin, dipuji, diucapkan terima kasih, gak diomelin, gak disalah-salahin, gak dibully. Ada berapa banyak anak-anak yang mendapatkan pembulian dimulai dari rumahnya sendiri. Ada berapa banyak ibu-ibu yang kerjaannya ngebully anaknya. Dasar bodoh, dasar goblok, kamu tuh emang gak bisa diandelin, kamu tuh bego banget sih, kamu tuh pemalas, kamu begini, kamu begitu. Masya Allah.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cobalah belajar untuk bisa berhadapan dengan siapapun, berpikir tentang apa yang dia inginkan darimu, bukan selalu berpikir tentang apa yang kamu inginkan dari seseorang. Ya, ala kulli hal, akhirnya kemudian Musa pun dirawat sama Fir'aun, sama Asia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada Musa satu lagi. Musa satu lagi, bapak ibunya meninggal dunia. Allah kesian kepadanya. Allah utus malaikat Jibril untuk mengasuhnya. Dia pun diasuh oleh malaikat Jibril. Saudaraku sekalian, sampai jadi gede. Sampai si anak ini mulai belajar, sampai dia jadi belia, gitu ya. Yang ngasuhnya malaikat Jibril. Nah, ketika dia udah mulai remaja, dia mulai perhatikan. Ternyata apapun aja kalau disentuh malaikat Jibril, barang tersebut jadi hidup. Barang tersebut jadi bisa bicara. Di masa terutusnya Nabi Musa alaihissalam, si Musa satu ini nih, Musa namanya satu juga Musa ya, Musa Samiri ini ya. Ini teman-teman saya sekalian, di saat Nabi Musa sudah diutus oleh Allah, kemudian banyak pengikutnya dari Bani Israel, kemudian Fir'aun juga sudah berhasil ditaklukkan dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Lautan Merah. Si Musa Samiri ini saat Nabi Musa sedang berada dalam bukit Sinai, berbincang, berkholwat dengan Allah SWT 40 hari, dia bertingkah dengan cara diambillah tanah yang sudah disentuh oleh Nabi Musa, ditaruhkanlah tanah tersebut itu, diikatkan ke sapi, membuat sapinya dia bisa bicara. Sapinya jadi bisa bicara. Maka berdatanganlah orang Bani Israel untuk mengajak sapi tersebut bicara, kemudian menuhankan sapi itu. Sampai sekarang ada orang-orang agama apa tuh yang menyembah Hindu, yang menyembah sapi. Dari situ tuh. Ini namanya ijel. Ijel ini anak sapi ya. Anak sapi. Jadikan sebagai sesembahan. Makanya ada syair, Musalladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musalladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang diasuh sama Jibril jadi kafir, Musa yang diasuh sama Fir'aun jadi Rasul. Dari sini kita tahu bahwa meskipun pengasuhan itu sangat berpengaruh, pada akhirnya tetap hidayah jualah yang membuat seseorang menjadi beriman atau menjadi orang yang tidak beriman. Jangan sedih jika ayahmu, ibumu bukan orang yang beriman pada Allah. Bahkan Musa yang diasuh oleh ayah yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia adalah seorang utusan. Nabi Musanya jadi utusan. Tapi Musa yang lain yang bahkan diasuh oleh malaikat Jibril, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi orang kafir. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan jangan kegedean GR kalau bapakmu atau pengasuhmu adalah orang-orang yang hebat. Bagaimanapun kita punya guru sehebat-hebat apapun, nilai kita tetaplah pada bagaimana kita menjalani kehidupan. Punya guru hebat tapi nggak ngikutin kehebatan gurunya, ya nggak jadi hebat. Punya orang tua ulama luar biasa, ibadahnya luar biasa, kedermawanannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ilmunya, tapi kamu mengikuti jalan yang lain, nggak mengikuti kemuliaan orang tuamu, ya kamu nggak jadi siapa-siapa juga gitu. Kamu nggak jadi siapa-siapa juga.
punya pengasuh Jibril. Siapa yang lebih hebat dari Musa Samiri? Tapi dia ternyata kafir. Nilai orang bukan pada tergantung siapa yang mengasuhnya. Meskipun tentu saja pengasuhan juga memiliki poin penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Nabi Muhammad, karena si Musa Samiri ini urusan sama